Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan menceritakan tentang seorang pria bernama Chuck yang dimana dia adalah seorang kutu buku, gamer yang bekerja di toko elektronik. Namun dia menjadi aset paling berharga CIA dan NSA. Seperti apakah keseruan kisahnya? Jadi langsung saja perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita dimulai di Los Angeles, di mana ada dua pria yang bersahabat, yaitu Chuck dan Morgan, ingin melarikan diri dari pesta ulang tahunnya sendiri. Tapi tak lama kemudian, inilah yang terjadi. Chuck, what are you doing? Sang kakak yang bernama Ellie mengetahuinya. Chuck pun menjelaskan kepada Ellie bahwa dia tidak merasa seperti berada di pesta ulang tahunnya sendiri karena Chuck tidak mengenal siapapun yang ada di pesta itu, di mana ternyata sang kakak mengundang semua teman wanitanya yang berprofesi sebagai dokter. Sementara Ellie sang kakak mengundang teman wanita dokternya sebenarnya agar Chuck bisa mendapatkan kekasih dari salah satu temannya, karena Ellie merasa kasihan terhadap Chuck yang sudah menjomblo selama 5 tahun, yang pada akhirnya Chuck pun kembali ke pesta ulang tahunnya sendiri. Dan di sini dia dibantu oleh kekasih kakaknya, yaitu Devon yang berprofesi sebagai dokter juga. Tapi Chuck menjulukinya sebagai Kapten Awesome atau Kapten Luar Biasa karena Devon sering menggunakan kata-kata awesome di setiap perkataannya. Dan kali ini Devon mengenalkan Chuck kepada wanita-wanita teman dokternya, yang dimana Devon dan Ellie berharap salah satu wanita akan menjadi kekasih Chuck. Did you hurt your hand? No, it's from Call of Duty. Chuck pun akhirnya mengobrol bersama para dokter-dokter wanita teman Devon dan Ellie itu, dimana di sini Chuck mengenalkan dirinya kepada wanita-wanita itu, seorang pria yang bekerja di toko elektronik sebagai supervisor di bagian teknisi. Nanti kita akan bahas jika Chuck sudah berada di tempat dia bekerja. Kemudian Chuck juga memberitahu bahwa dia pernah kuliah di universitas ternama Stanford jurusan teknik listrik. Tapi dia tidak sempat menyelesaikan gelarnya karena dia dikeluarkan akibat teman sekamarnya. Dan ternyata salah satu wanita yang sedang mengobrol bersama Chuck kuliah di universitas itu juga, tapi beda jurusan. Dia pun bertanya kepada Chuck tentang pria yang dikaguminya bernama Bryce Larkin, yang kebetulan jurusannya sama dengan Chuck. Mendengar itu raut wajah Chuck mulai berubah karena ternyata Bryce Larkin itulah teman sekamar Chuck yang mengakibatkan Chuck dikeluarkan dan tidak bisa menyelesaikan gelarnya. Dan Chuck mengungkapkan Bryce mungkin sekarang menjadi seorang akuntan. Kemudian sang wanita menanyakan lagi apakah Chuck memiliki seorang pacar. Mendengar itu Chuck menjawab bahwa dia tidak mempunyai untuk sekarang, dan terakhir kali dia pacaran saat masih kuliah di Stanford 5 tahun yang lalu dengan seorang wanita yang bernama Jill. Di mana Jill, Bryce dan Chuck saat masih kuliah selalu bertiga, dan yang menyakitkan bagi Chuck, setelah Chuck dikeluarkan akibat Bryce Larkin, Jill menjalin hubungan dengan Bryce, dan semenjak itu Chuck sangat membenci Bryce Larkin. Dan sedihnya di sini akibat Chuck menceritakan detail panjang lebar tentang mantannya Jill, para wanita yang mengobrol bersama dia meninggalkan Chuck tanpa diketahuinya. Sementara di sisi lain di Washington DC tepatnya, kita melihat seorang pria jatuh dari langit-langit sebuah ruangan yang terdapat di kantor intelijen nasional. Dan dia ternyata adalah Bryce Larkin, teman sekamar Chuck saat masih kuliah, yang membuat Chuck dikeluarkan dari kampusnya dan tidak bisa menyelesaikan gelarnya. Dan kita bisa mengetahui bahwa dia bukanlah seorang akuntan. Kemudian di sini dia menuju satu-satunya komputer yang ada di ruangan itu, di mana komputer itu berisi data Intersect yang disandikan dengan gambar-gambar. Dan Intersect adalah database pemerintah yang dikumpulkan dari setiap badan intelijen di Amerika Serikat seperti Central Intelligence Agency dan National Security Agency. Dan Bryce Larkin adalah mata-mata dari CIA yang ingin mencuri Intersect itu, dan inilah proses pencurian Intersect yang dilakukan oleh mata-mata CIA, yaitu Bryce Larkin. Data vault.
Bryce Larkin mengunduh intersect database pemerintah yang berupa gambar-gambar itu. Mengetahui ulahnya telah diketahui, Bryce berencana menghancurkan komputer satu-satunya yang terdapat intersect itu. Dan kemudian, inilah yang terjadi. Bryce yang tak ingin ditangkap mencoba melarikan diri dari kantor intelijen nasional ini. Dengan keahliannya, dia berhasil menghindar dari tangkapan petugas. Dan saat dia di tangga darurat, dia mencoba mengirim intersect melalui email dengan ponselnya, tapi terganggu oleh petugas yang mengejarnya. Yang pada akhirnya, Bryce berhasil keluar dari gedung intelijen nasional. Tapi saat Bryce ingin mengirimkan intersect itu melalui email dengan ponselnya, inilah yang terjadi. Bryce Larkin ditembak oleh salah satu agen NSA, yaitu John Casey. Dan Bryce berkata sebelum kematiannya bahwa Casey sudah terlambat karena Bryce berhasil mengirimkan intersect itu melalui email yang ternyata intersect itu dikirimkan kepada Chuck. Too late, Casey. Kemudian kita kembali lagi ke Chuck yang terlihat sedih karena para wanita pergi meninggalkannya. Ellie sang kakak yang melihat itu pun menasihati Chuck agar bisa melupakan Jill, mantan pacar Chuck. Karena tidak ada wanita yang ingin mendengar kisah tentang mantannya. Mendengar itu Chuck pun menjawab bahwa dia akan melupakan Jill mulai hari esok. Dan saat Chuck di kamarnya, Morgan yang sedang bermain video game mencoba menghibur Chuck yang terlihat sedih karena gagal mendapatkan wanita dari teman-teman kakaknya. Tapi tak lama kemudian, notifikasi email masuk muncul di layar komputer Chuck. Morgan yang melihat itu memberitahu Chuck bahwa Bryce baru saja mengirimkan email. Dan saat Chuck membuka emailnya itu, terlihat menunjukkan kata-kata pertemuan pertama game Fantasy Zork berbasis teks, di mana Chuck menjelaskan kepada Morgan bahwa dia dan Bryce memprogram versi Zork mereka sendiri saat masih di Stanford. Dan sebelum Chuck menyambung kata-kata yang hanya diketahuinya, Chuck pun menyuruh Morgan untuk pulang. Dan setelah Morgan pulang, Chuck pun menyambung kata-kata itu dan kemudian inilah yang terjadi. Serangkaian gambar dan video data intersect mulai ditampilkan dan itu terus berlanjut selama berjam-jam sampai alarm Chuck berbunyi keesokan paginya. Dan setelah selesai melihat semuanya, Chuck pun langsung pingsan, di mana Chuck seakan-akan dihipnotis oleh database intersect itu. Dan itulah sebabnya saat Bryce mencuri intersect-nya, dia menggunakan kacamata karena Bryce tak ingin mengalami seperti yang dialami Chuck saat ini. Tak lama kemudian, Chuck dibangunkan oleh Morgan yang ingin berangkat kerja bersama-sama. Morgan yang bingung Chuck tidur di lantai menanyakan apa yang terjadi terhadap Chuck. Mendengar itu Chuck berkata bahwa dia juga tidak mengerti apa yang sudah terjadi. Dan Chuck malah berpikir bahwa Morgan lah yang sudah membuatnya pingsan. Kemudian saat Chuck sedang mandi, dia mendengarkan berita dari sebuah radio dan akibat itu dia mendapat efek dari intersect yang akan kita sebut dengan flash. Untuk saat ini, Chuck mengira dia hanya mengalami sakit kepala. Saat Chuck dan Morgan ingin berangkat kerja, Chuck menyuruh Morgan untuk mengemudikan mobilnya karena dia merasa kepalanya sedang sakit. Mendengar itu Morgan terlihat sangat senang karena dia tidak pernah mengendarai mobil kantor sebelumnya. Tapi di sini Chuck mengingatkan Morgan untuk berhati-hati dan pelan-pelan karena ada polisi banyak berpatroli di suatu jalan yang akan dilewati nantinya. Di sini Chuck merasa bingung karena kata-katanya sendiri, di mana Chuck bisa mengetahui dengan detail polisi berpatroli yang bahkan jalan itu belum dilewatinya. Fellow nerds, today is going to be a very bad day. Kemudian scene berpindah di toko elektronik tempat kerja Chuck dan Morgan yang bernama Bymore, tapi saya akan menyebutnya BM saja. Jadi yang saya akan kenalkan ini hanya staf yang berperan penting di cerita ini. Staf BM terbagi menjadi dua. Chuck berada di staf Nerdhurt yang artinya kawanan kutu buku yang diisi oleh Chuck sebagai supervisornya. Dan ini adalah kawanan atau tim Chuck di Nerdhurt. Anna Wu, Jeff Barnes, dan Lester Petel.
Jadi, NerdHerd adalah divisi dukungan teknis dan komputer yang ada di BM. Tugas mereka adalah memperbaiki dan memasang komputer dan elektronik di rumah pelanggannya. Sementara sahabat Chuck yaitu Morgan, dia di bagian staf penjualan. Untuk saat ini, staf penjualan yang penting dalam cerita ini hanya Morgan dan Harry Teng, di mana Harry adalah karyawan senior di BM yang mempunyai sifat agresif dan sombong. Dan ini adalah manajer toko ini yaitu Big Mike. Kembali ke cerita, di sini Chuck menjelaskan kepada kawanannya bahwa ada virus baru yang bernama virus Iron Demova. Di mana setelah mendengar itu Peter tertawa terbahak-bahak karena namanya adalah nama bintang porno asal Serbia, di mana virus ini bekerja ketika videonya dimainkan. Dan Chuck berkata virus ini sangat berbahaya karena semalam layar laptop kantor mereka seperti tergoreng ketika seseorang membuka website Nyonya Demova. Dan ternyata seseorang yang buka website itu adalah Morgan, di mana Morgan meminta maaf karena Demova membuat traveling otaknya. Dan tak lama kemudian lagi-lagi Chuck mendapatkan flash efek dari Intersect setelah mendengar berita bahwa seorang jenderal baru saja tiba di Los Angeles. Dan akibat flash itu, Chuck yang melihat berita itu berkata bahwa jenderalnya sudah ada di Los Angeles mulai semalam. Di sini Chuck lagi-lagi kebingungan karena mengetahui itu. He's already here. He landed last night. Kemudian di sisi lain di kantor intelijen nasional Washington DC, tempat kejadian pencurian Intersect tadi, kita melihat direktur CIA dan direktur NSA sedang ada di sini akibat pencurian Bryce Larkin itu. Tak lama kemudian, Mayor Casey yang membunuh Bryce Larkin dari NSA datang di sisa-sisa ruangan Intersect ini juga. Direktur CIA yaitu Graham dan Direktur NSA General Beckman memerintahkan Casey untuk mencari seseorang yang menerima email dari Bryce Larkin itu. Dan kita bisa asumsikan seseorang itu adalah Chuck, karena sekarang intel rahasia yang dikumpulkan selama ini oleh NSA dan CIA dimiliki oleh Chuck. Mendengar itu, Casey berkata bahwa dia sempat melacak email yang dikirimkan Bryce, di mana Casey mengetahui seseorang yang menerima email itu berada di Los Angeles. We picked up a trace signature. Where? Los Angeles. Kembali ke BM, Chuck sangat terkejut setelah melihat seorang wanita cantik yang mendatanginya, yang dimana dia adalah Sarah yang ingin meminta bantuan Chuck untuk memperbaiki ponselnya. Dengan keahliannya, Chuck dengan mudah memperbaikinya. Tapi belum sempat berbincang lama, seorang pelanggan bersama anaknya meminta bantuan Chuck karena pelanggan ini sudah merekam anaknya saat menari balerina tapi tidak bisa memutar videonya karena ternyata tidak terdapat kaset atau memori untuk menyimpan file rekamannya. Melihat sang anak yang terlihat sedih karena gagal mengirimkan video tariannya kepada ibunya, akhirnya membuat Chuck yang baik hati ini menunda percakapannya bersama Sarah untuk membantu membuat video tarian anak ini agar bisa mengirimkan kepada ibunya. Setelah selesai, Chuck ingin mendatangi kembali Sarah untuk berbicara, tapi Chuck dihalangi oleh Harry Teng, di mana Harry Teng memberitahu dengan marah-marah bahwa Big Mike membuka lowongan untuk menjadi asisten manajer. Jika Chuck tidak fokus dengan pekerjaannya, maka Harry meyakinkan Chuck bahwa Harry lah yang akan mendapatkan posisi asisten manajer itu. Dan saat Harry pergi, ternyata Sarah sudah tidak ada. Mengetahui itu, awalnya Chuck terlihat sangat sedih. Tapi kemudian Chuck sangat bahagia karena ternyata Sarah meninggalkan kartu namanya. You left your card. Kemudian scene berpindah di mana Chuck baru saja pulang ditemani oleh Morgan, dan di sini Chuck menanyakan kepada Morgan kenapa dia mengikutinya pulang. Di mana Morgan menjawab bahwa dia ingin meminjam komputer Chuck untuk mengakses sesuatu karena komputer Morgan rusak akibat dia mengakses situs Nyonya Demova itu. Tapi setelah Chuck dan Morgan memasuki rumahnya, dia sangat terkejut melihat pencuri bertopeng yang ingin membawa komputer Chuck, dan kemudian inilah yang terjadi. Chuck dan Morgan tak bisa menangkap pencuri itu, yang pada akhirnya komputer Chuck rusak karena terjatuh dan pencuri itu pun berhasil melarikan diri.
Dan ternyata pencuri bertopeng yang ingin mengambil komputer Chuck adalah Sarah, wanita tadi yang mendatangi Chuck saat di tempat kerja. Esokan harinya, akibat pencurian itu Chuck pergi ke Laundromat atau LM untuk membeli kunci pintu baru yang berada tepat di sebelah BM. Dan saat di sini, Chuck ingin bertanya kepada seorang pria, salah satu pelanggan juga. Tapi setelah Chuck melihat wajah pria ini, Chuck mendapatkan flash tentang pria ini yang ternyata adalah ahli bahan peledak yang pernah melakukan pemboman dari Serbia. Dan saya asumsikan dari flash yang didapatkan Chuck, pria ini akan melakukan sesuatu tentang kedatangan jenderal di Los Angeles. Tapi untuk saat ini, Chuck masih belum bisa memahami efek intersect itu. Chuck yang ketakutan akhirnya lari dari pria itu, di mana Chuck mengira pria itu ingin membunuh Chuck menggunakan paku tembak. Oh my God, thank God, listen. Chuck pun memberitahu pegawai LM untuk menelpon polisi karena pria yang baru saja ditemuinya sedang merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya dan sedang berusaha membunuhnya. Tapi setelah Chuck melihat pria itu, ternyata dia sedang berada di kasir dan terlihat biasa saja, yang akhirnya membuat Chuck merasa dirinya hanya mengalami paranoid. I have eyes on him right now. Kemudian scene berpindah di mana Sarah menelpon atasannya sambil mengawasi Chuck yang baru saja kembali ke BM. Dan ternyata Sarah ini adalah agen CIA yang menjadi partner Bryce Larkin. Dan di sini Sarah menjelaskan kepada atasannya yaitu Graham bahwa komputer milik Chuck yang mungkin memiliki data intersect telah hancur. Mendengar itu Graham menyuruh Sarah untuk kembali ke Washington karena NSA sudah mengirimkan pembunuh berdarah dinginnya yaitu Mayor Casey. Mengetahui itu, Sarah meminta waktu 12 jam kepada atasannya untuk mencari hard drive eksternal milik Chuck, yang dimana Sarah berkeyakinan Chuck memiliki salinan data intersect itu karena Sarah ingin membersihkan nama partnernya yaitu Bryce Larkin, dimana Sarah ini masih tidak percaya bahwa Bryce yang mencuri intersect itu. Give me 12 hours. Kemudian di sisi Chuck yang sedang merasa dirinya sudah kehilangan akal akibat flash yang didapatkannya, tiba-tiba Sarah membunyikan bel panggilan yang ada di meja kantornya. Dimana di sini Chuck mengira Morgan yang membunyikan bel itu. Tapi setelah Chuck memegang tangan Sarah yang mulus itu, dia menyadari bahwa itu bukanlah Morgan. Chuck yang melihat Sarah kembali bersemangat dan di sini Sarah berkata bahwa ponselnya telah rusak lagi karena Sarah tidak pernah menerima panggilan dari Chuck. Morgan yang mendengar gombalan Sarah itu ikut bahagia. Sarah pun mengungkapkan bahwa dia meminta maaf karena kemarin dia langsung pergi begitu cepat, di mana Sarah beralasan bahwa dia ada janji dan Sarah juga mengungkapkan dia baru saja pindah ke daerah sini. Dan Sarah berharap Chuck mau menemaninya berkeliling di daerah Los Angeles ini jika Chuck ada waktu. Mendengar itu, malah Morgan yang menjawab bahwa Chuck selalu ada waktu, yang pada akhirnya Chuck akan pergi kencan bersama Sarah setelah dia pulang kerja. He's got nothing but time on his hands. He is very available. Dan setelah Chuck pulang kerja, dia memberitahu kakaknya bahwa dia mendapatkan kencan dengan seorang wanita. Mendengar itu, Ellie terlihat sangat senang dan membantu memilihkan pakaian untuk Chuck. Dan setelah selesai, Ellie mengingatkan Chuck untuk tidak membicarakan mantannya Jill saat bersama Sarah nanti. About the old girlfriend role. Right, got it. No mention of Jill. Sementara di sisi lain, Sarah juga sedang bersiap untuk pergi kencan bersama Chuck. Tapi kita melihat persiapan yang dilakukan Sarah seperti bersiap untuk berperang. Di mana Sarah menyiapkan beberapa pisau di bagian kakinya dan tusuk konde yang ujungnya sudah dilumuri dengan sesuatu. Dan Sarah juga tidak lupa mengenakan rompi anti peluru. Kemudian setelah selesai, Sarah menelpon atasannya di mana di sini Graham memberitahu bahwa dia tidak bisa membantu jika terjadi sesuatu. Dan jika Chuck lari setelah mengetahui penyamaran Sarah, Graham menyarankan Sarah untuk membunuh Chuck. What should I do if he runs? Kill him. Scene berpindah di mana Chuck dan Sarah sedang makan di sebuah restoran Meksiko dan terlihat Sarah tertawa karena Chuck sangat lucu. So, I like you, Jack.
Kemudian Sarah mengungkapkan dia baru saja putus dari hubungan yang panjang bersama seseorang yang bernama Bruce. Tapi saya asumsikan sebenarnya Bruce yang dimaksud Sarah adalah Bryce Larkin. Dan akibat itu Sarah memutuskan untuk pindah ke Los Angeles. Sarah pun balik bertanya apakah Chuck memiliki seorang kekasih, di mana Chuck menjawab bahwa dia pernah memiliki seseorang juga saat di kampus. Tapi Chuck yang tak ingin mengulangi kesalahannya karena membicarakan mantannya, akhirnya memutuskan untuk tidak membahas masalah mantannya lagi. Kemudian setelah dari sini, Chuck mengajak Sarah ke sebuah klub malam. Tapi saat dalam perjalanan menuju klub malam itu, Chuck lagi-lagi mendapatkan flash setelah melihat mobil iring-iringan dari pemerintah. Tapi di sini, lagi-lagi Chuck mengabaikannya dan kembali melanjutkan perjalanan menuju klub malam. Karena dia juga masih bingung apa yang telah terjadi dengan dirinya. Di sisi Casey yang melihat Chuck menuju klub malam bersama Sarah, memberitahu anak buahnya bahwa Direktur NSA ingin Chuck hidup-hidup sampai tahu dengan siapa Chuck bekerja dan apa saja yang telah diketahuinya. Dan untuk agen CIA yaitu Sarah, Casey memberi lampu hijau jika anak buahnya ingin membunuhnya. CIA scared. You can kill. Kemudian saat di dalam klub malam itu, Sarah yang melihat ada agen NSA mengajak Chuck untuk berdansa. Dan di sela-sela dansanya itu, Sarah menyerang agen NSA dengan senjata yang sudah disiapkan Sarah tanpa diketahui oleh Chuck. Kemudian Sarah yang melihat Casey akhirnya menarik Chuck untuk keluar dari klub malam itu dan pergi menaiki mobil kantor milik Chuck. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan antara Casey yang membawa anak buahnya dan Sarah yang membawa Chuck. Sampai akhirnya di suatu jalan, Sarah memberitahu Chuck bahwa yang mengejarnya adalah agen NSA yang ingin menyakiti Chuck. Mendengar itu, Chuck menjawab kenapa dia, kenapa Chuck? Di mana Chuck mengungkapkan dia bukanlah siapa-siapa. Dia hanya supervisor di Baymore yang mungkin suatu hari nanti akan menjadi asisten manajer. Tapi tak lama kemudian, mobil yang dikendari Sarah dan Chuck ditabrak oleh Casey yang mengakibatkan rusak yang sangat parah. Mengetahui mobilnya tak bisa digunakan lagi, Sarah menarik Chuck keluar dari mobil dan lari dari kejaran Casey, tapi Chuck malah tersandung. Dan kemudian inilah yang terjadi. Sarah berhasil menyalakan blokade dengan pisaunya yang membuat mobil Casey rusak parah juga. Setelah itu, Sarah dan Chuck lari ke atap sebuah gedung. Saat di atap, Sarah menjelaskan kepada Chuck bahwa Bryce Larkin adalah mata-mata dari CIA yang tewas akibat mengirimkan email kepada Chuck. Dan Sarah menanyakan apakah Chuck membuka email yang dikirimkan Bryce dan komputer Chuck apakah memiliki salinan data eksternal. Di mana Chuck menjawab dia telah membuka email itu dan melihat semua gambar yang sudah dikirimkan Bryce, yang dimana Chuck seharusnya tidak melihat gambar-gambar intersect rahasia itu. Dan untuk komputernya, Chuck mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki salinan data lagi kecuali di komputernya yang sudah rusak itu. Tak lama kemudian, Sarah yang melihat kedatangan Casey memberitahu Chuck agar tidak panik jika Sarah menodongkan pistol ke arahnya. Dan setelah Casey tiba, dia berkata kepada Sarah untuk menyerahkan Chuck karena Chuck milik NSA. Mendengar itu, Sarah langsung menodongkan pistol ke arah Chuck dan berkata bahwa Chuck milik CIA karena Sarah yang menemukannya terlebih dahulu. Kemudian Casey berkata jika Sarah menembak Chuck, maka Casey akan menembak Sarah. Chuck yang melihat perdebatan itu terlihat panik dan mencoba melarikan diri, tapi kemudian inilah yang terjadi. Lagi-lagi, Chuck mendapatkan flash setelah melihat hotel yang tidak jauh dari gedung ini. Tapi kali ini, Chuck mendapatkan flash yang sangat detail dan komplit. Di mana Chuck memberitahu Sarah dan Casey bahwa Jenderal Stanfield dari NATO sedang terancam karena seorang ahli bom dari Serbia sedang merencanakan pemboman di hotel tempat jenderal itu akan berpidato. Awalnya,
Casey dan Sarah tidak mempercayai perkataan Chuck, tapi setelah Chuck menjelaskan bahwa setelah mendapatkan email dari Bryce dia mendapatkan penglihatan yang sangat aneh. Mendengar itu Casey langsung merubah todongan senjatanya ke arah Chuck karena Casey menganggap Chuck bekerja dengan Bryce Larkin. Sarah yang mengetahui itu merubah juga todongannya ke arah Casey dan berkata bahwa Chuck tidak bekerja dengan Bryce. Di mana Sarah menjelaskan kepada Chuck bahwa gambar-gambar yang dilihatnya adalah data intersek rahasia pemerintah yang disandikan dengan ratusan gambar-gambar yang dilihat oleh Chuck. Dan Chuck sekarang menjadi komputer intersek itu sendiri. Mendengar itu, Chuck terlihat sangat ketakutan. Dan kemudian, Sarah dan Casey menanyakan kepada Chuck tentang bom yang akan meledak, apakah ada waktu untuk menghentikannya. Di mana Casey menjelaskan bahwa dia dan Sarah dari pihak yang baik yang dibayar untuk mencegah agar tidak terjadi pemboman itu. Yang pada akhirnya, Chuck, Casey, dan Sarah pergi ke hotel tempat jenderal dari NATO akan berpidato. Pretty please. Can we defuse the bomb now? Di sisi lain di hotel itu, kita melihat ahli bom yang kita lihat tadi di LM di sebelah tempat Chuck bekerja. Dan di sini, dia menyamar sebagai pelayan yang dimana kita bisa asumsikan dia sedang membawa bom. Sementara Chuck, Casey, dan Sarah, mereka baru saja tiba di hotel ini. Yang pada akhirnya, mereka berhasil menemukan bom yang terkoneksi dengan sebuah laptop yang akan meledak kurang lebih 1 menit 27 detik lagi. Mengetahui itu, Sarah menanyakan kepada Chuck apakah ada sesuatu yang diingat tentang bom yang mungkin saja bisa menjinakkannya. Belum sempat menjawab pertanyaan Sarah itu, Morgan menelpon Chuck menanyakan tentang kencannya bersama Sarah, di mana Morgan sedang merasa bosan karena komputernya tidak bisa digunakan akibat virus Nyonya Demova. Mendengar itu, Chuck mendapatkan ide yang sangat cemerlang, yaitu dengan membuka situs dewasa Nyonya Demova di laptop yang terkoneksi dengan bomnya. Awalnya, Casey tidak mengizinkan Chuck untuk menjinakkan bomnya, tapi karena waktu yang tinggal sedikit lagi, Sarah dan Casey pun sepakat membiarkan Chuck mencoba menjinakkan bom itu. Dan setelah Chuck membuka situs Nyonya Demova melalui laptop itu, inilah yang terjadi. Chuck berhasil menjinakkannya dengan memanfaatkan virus dari situs dewasa. Mengetahui dia berhasil menjinakkan bom sungguhan, Chuck terlihat sangat bahagia karena dia merasa sangat keren. I defused a real bomb. This is a real idea. Dan setelah ini, Casey dan Sarah berdebat tentang Chuck yang akan ikut siapa, NSA atau CIA. Mendengar perdebatan itu, Chuck berkata bahwa dia tak ingin keluarganya maupun temannya mengetahui hal ini. Dan sekarang, Chuck meminta kepada Casey dan Sarah untuk mendengarkannya mulai sekarang karena dia satu-satunya yang memiliki rahasia tentang intersek itu. Yang dimana Chuck menjadi aset berharga CIA dan NSA yang harus dilindungi. Dan yang diinginkan Chuck sekarang adalah pulang ke rumahnya. You need me. Keesokan paginya, ternyata Chuck menyendiri di pantai sepanjang malam dan Sarah yang mengikutinya akhirnya mendatangi Chuck yang terlihat sedih dan bingung dengan kejadian yang baru saja dialaminya semalam. Di sini Chuck berkata kepada Sarah bahwa dia kemarin mendapatkan $11 per jam karena memperbaiki komputer dan sekarang ada sesuatu di dalam kepalanya dan Chuck tidak tahu kenapa Bryce Larkin memilihnya. Chuck pun menanyakan kepada Sarah apa yang akan dilakukan CIA dan NSA terhadapnya nanti. Di mana Sarah menjawab untuk saat ini Chuck kembali ke kehidupannya seperti biasa. Di mana Sarah dan Casey akan melindunginya dan Chuck akan bekerja dengan Sarah dan Casey. For now, you go back to your own life. We'll protect you and you'll work with us. Sarah juga menyarankan Chuck untuk tidak memberitahu kakaknya maupun temannya agar kakak dan teman Chuck tidak dalam bahaya dan tetap aman. Dan satu hal lagi, di mana Sarah meminta Chuck untuk mempercayainya. Sini berpindah di mana Chuck akhirnya pulang ke rumahnya, di mana kakak dan sahabatnya sangat khawatir terhadap Chuck karena tidak pulang semalaman. Mengetahui itu Chuck hanya menjawab dengan pelukan. Awesome. Kemudian scene berpindah di mana Chuck memutuskan untuk melamar sebagai asisten manajer di BM. Setelah dia mengantarkan formulirnya kepada manajernya yaitu Big Mike, Big Mike menyuruh Chuck untuk melatih staf baru di bagian penjualan.
Dan Chuck sangat terkejut setelah melihat staf barunya. Karena ternyata staf baru itu adalah John Casey dari NSA. Dimana dia akan bekerja di sini untuk menjaga Chuck. Dan kemudian Chuck juga melihat Sarah yang sedang berbelanja, yang tentu saja Sarah akan tinggal di Los Angeles untuk menjaga Chuck. Dan tak lama setelah dia melihat cincin yang digunakan Sarah, Chuck langsung mendapatkan flash. Dimana Chuck melihat video dari rekaman CCTV bahwa Sarah adalah wanita yang sangat berbahaya. Chuck yang mengetahui akibat flash itu berkata kepada dirinya sendiri untuk tidak panik. Don't freak out. Dan itulah scene penutup cerita kali ini. Dimana cerita yang kalian lihat dan dengarkan tadi adalah serial dari Chuck season 1 episode 1 yang sudah pasti ada kelanjutannya. Dan jika Anda ingin mengetahui kelanjutan keseruan kisahnya, saya sarankan untuk menonton full filmnya, karena saya jamin Anda akan sangat terhibur dengan aksi Chuck dan kawan-kawan. Karena serial ini adalah salah satu serial terfavorit saya, yang dimana saya yakin kebanyakan dari Anda tidak pernah mengetahui atau nonton serial ini. Dan jika Anda ingin menontonnya, silahkan kunjungi situs atau platform yang menyediakannya. Namun jika Anda kesulitan dan tidak ingin ribet, Anda dapat dengan mudah menontonnya dengan cara berlangganan di channel ini, yang dimana Anda akan bisa menyaksikannya dari awal sampai tamat hanya dengan sekali berlangganan yang biayanya sangat-sangat murah. Dan hitung-hitung itu sebagai hadiah dari kalian untuk saya, karena sudah memberitahu serial yang sangat asik dan seru untuk disaksikan. Dan jika Anda sudah berlangganan, silahkan cek postingan komunitas channel ini, karena di situ saya menempatkan atau menyediakan linknya. Dan postingan itu hanya bisa dilihat bagi yang sudah berlangganan di channel ini. Terima kasih semuanya karena sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.